Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yahli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim wa yajruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'ikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas tentang definisi ketuhanan. Apa sih maknanya Tuhan atau pengertiannya Tuhan? Habib Usman memberikan banyak definisi menurut ahli fuqaha, menurut orang-orang mutakallimin, menurut makna lazim, menurut macam-macam tuh, ya. Di antaranya apa? Siapa sih Tuhan itu? Yang berhak untuk disembah. Siapa sih Tuhan itu? Yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Banyak tuh ya. Jadi kita boleh ambil makna yang mana saja, tapi makna yang paling cocok kalau kita mau nisbatkan kepada makna Tuhan itu sendiri adalah zat yang wajibul wujud, zat yang wajib adanya, maka dialah Tuhan. Karena selainnya Allah itu tidak wajib ada.
Selainnya Allah itu ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Hanya Allah lah zat yang wajib adanya. Maka ketika kita melihat kalafat atau kalimat la ilaha illallah, itu isinya ada berapa kalimat? Ada berapa kata? La ilaha illa Allah. Berapa? 4. La itu artinya apa? Nafi atau tidak ada. Ya, kalimat yang meniadakan. Yang ditiadakan siapa? La ilaha. Yang ditiadakan siapa? Tuhan. Tidak ada Tuhan. Ilah itu isbat, menetapkan. Musbitnya siapa? Allah. La itu kalimat apa? Nafi, meniadakan. Yang ditiadakan siapa? Yang ditiadakan siapa? Tuhan. Maka kalimat ini hanya boleh ada di lisan kita. Kalau kalimat ini masuk ke hati kita, hukumnya kamu murtad. Karena meniadakan Tuhan hukumnya apa? Kamu ngomong nih Tuhan itu enggak ada, hukumnya apa? Hukumnya apa? Kafir. Terus ngomong Tuhan itu ada, hukumnya apa? Muslim. Ngomong lagi Tuhan itu enggak ada, hukumnya apa? Kafir. Ngomong lagi Tuhan itu ada, hukumnya apa? Muslim. Jadi orang yang di hatinya keluar kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu hukumnya kafir, mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin. Coba, bahaya nggak? Jadi kalimat ini nggak boleh ada di hati kita nih. Kalimat la ilaha illallah hanya boleh ada di mulut kita. Karena ini makna atau arti kalimatnya. Tujuannya kita ngomong begini, tujuannya ada. Ente kenapa sih kok ngomong la ilaha illallah? Gitu loh. Tujuannya apa ngomong begitu itu? Muhornya apa? Gitu loh. Tujuannya mau menetapkan Tuhan itu hanya Allah. Gitu loh. Mau menisbatkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah, gitu loh. Mau mengisbatkan bahwa yang wajibul wujud hanya Allah. Maka yang di hati kamu harusnya makna itu. Beda kan nih? Hati-hati. Jadi yang harus di mulut itu yang mana, yang di hati yang mana. Jangan makna ini masuk ke hati, kamu jadinya meniadakan Allah nanti. Tidak ada Tuhan. Nah, Allah siapa? Allah Tuhan bukan? Bukan. Terus siapa? Genderuwo? Nah, Allah kan Tuhan. Kalau kamu ngomong tidak ada Tuhan, berarti termasuk Allah, nanti bahaya itu. Gitu loh. Jadi kalimat ini hanya ada di mana? Di lisan. Dalam hatinya apa? Tidak ada yang berhak disembah, hanya Allah. Makanya di hati yang berhak disembah itu hanya Allah. Jangan dinafikan lagi. Nafinya hanya di mulut nih. Di hati harus ada isbatnya. Tetapnya yang disembah itu hanya Engkau ya Allah. Gitu. Di hati nih. Tetapnya yang wajibul wujud hanya Engkau ya Allah. Tetapnya yang menghidupkan hanya Engkau ya Allah. Jangan lagi ada kalimat tidak di hatinya. Kalimat la-nya hanya cukup di mulut, jangan masuk ke dalam hati. Gitu loh.
Jadi di hatinya langsung kepada tujuan. Apa sih tujuannya saya ngomong begitu? Tujuannya mau menetapkan hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah lah yang wajibul wujud, hanya Allah lah yang mengatur rezeki, hanya Allah lah yang menggerakkan kita, hanya Allah lah yang mendiamkan kita. Itu makna yang muncul di hati. Ini fungsinya ngaji nih. Maka kalimat la ilaha illallah jangan diterjemahin, nggak usah, biarkan aja mulutnya ngomong, biarin la ilaha illallah, tapi hatinya ngomong hanya Engkau Tuhanku ya Allah, gitu. Jangan la lagi, jangan. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ini bahaya nih. Jadi intinya pengajian kita di sini, artinya hati kita jangan sampai menafikan ketuhanannya Allah, tapi hati kita harus menetapkan, mengisbat bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, bahwa yang mengatur alam raya ini hanya Allah, bahwa yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Itu tujuannya kita ngomong, gitu loh. Karena ada ulama menyatakan begini, itu asalnya kalimat la ilaha illallah dari mana asalnya? Asalnya Nabi ditanya, apakah ada Tuhan selain Allah? Gitu loh. Apakah ada, hai Muhammad, Tuhan selain Allah? Jawabnya la ilaha il, tidak ada Tuhan lain selain Allah, gitu loh. Jadi biarkan kalimat ini di lisan kita, tapi hati kita kembali pada tujuannya apa? Hanya Allah lah Tuhan, gitu. Jadi harusnya yang masuk ke dalam hati kita, la-nya itu bermakna isbat, gitu loh. La-nya bermakna menetapkan, jangan menafikan. Karena la itu bermakna mustahil ada Tuhan lain selain Allah. Mustahil ada yang berhak disembah selain Allah. Mustahil ada yang wajibul wujud selain Allah, gitu. Jadi ini makna yang harus disimpan dalam hati kita. Maknanya ada makna tujuan. Tujuannya kita ngucapin la ilaha illallah itu apa? Mau menetapkan, gitu. Bukan mau menafikan, tapi mau menetapkan. Jadi kalimat nafinya biar di mulut, tapi di hati munculnya menetapkan bahwa hanya Allah lah Tuhan, hanya Allah lah yang berhak disembah. Kalau mau dimaknai secara umum, nanti ada makna am, ada makna khos. Kalau Tuhan itu maknanya masih umum, termasuk Allah juga disebut Tuhan, itu makna umum. Yang mau kita tiadakan siapa? Yang mau kita tiadakan ya yang selain Allah. Jadi kalau mau dimaknai secara lafadznya, tapi makna ini cukup ada di lisan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Yang di hati kita harus menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Karena kalau begini, kamu menolak nggak ada Tuhan selain Allah, itu nggak perlu sebenarnya, karena memang nggak ada Tuhan yang lain, itu memang nggak ada. Jadi yang kelihatan itu disembah itu aslinya bukan Tuhan, gitu loh. Bukan berarti oh saya mah yang saya sembah itu Allah. Kalau mereka kan nyembahnya si anu, nyembahnya si anu, nyembahnya, kalau saya nyembahnya Allah. Nggak ada begitu, nggak ada. Tuhan itu nggak ada, yang lainnya nggak ada. Tuhan wajib esa, nggak ada yang lainnya, nggak ada. Jadi ketika itu yang lain itu dianggap Tuhan, itu hanya anggapan saja, mereka dianggap sebagai Tuhan. Padahal kenyataannya mereka semua itu bukan
Tuhan. Yang Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita harus menyimpan makna ini di dalam hati kita. Jangan sampai dalam hati kita itu muncul kalimat meniadakan ketuhanan. Jadi di hati kita harus menetapkan ketuhanan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini pentingnya ngaji akidah di sini. Intinya adalah kita mau meyakini bahwa yang berhak disembah. Siapa sih yang berhak disembah? Hanya Allah. Siapa sih yang wajibul wujud? Hanya Allah. Siapa sih yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia? Hanya Allah. Siapa sih yang menghidupkan, mematikan? Hanya Allah. Ini yang mau kita tetapkan di dalam hati kita. Jadi ketika kamu zikir nih, gedak gedek, boleh nggak Beb? Boleh, nggak salah nggak. Zikir gedek itu nggak salah. Karena di zaman Nabi juga sahabat-sahabat yang zikir itu juga badannya pada goyang gitu loh. Boleh saja badan goyang, boleh, nggak ada aturannya. Goyangnya berapa kali Beb? Goyangnya berapa derajat? Terserah, mau sampai ambruk juga nggak apa-apa ente. Yang penting intinya hatinya muncul menetapkan atau mengisbat, mengakui tentang ketuhanan hanya pada Allah. Tidak ada penolakan, nggak ada. Penolakan cukup di dalam, adanya di mulut, jangan muncul di hati. Jadi di hati hanya mengisbat bahwa hanya Engkaulah Tuhanku ya Allah. Hanya Engkaulah yang berhak ku sembah. Hanya Engkaulah yang mengatur rezeki. Hanya Engkaulah yang menghidupkan, mematikan. Hanya terus begitu. Nggak ada kalimat menafikan yang muncul di dalam hati. Terus setelah kita mengetahui tujuan dari mengucapkan la ilaha illallah dan kita mengetahui maknanya, kemudian Muhammadur Rasulullah. Apa sih makna Muhammadur Rasulullah? Maknanya mengakui, menetapkan bahwa pada diri Nabi Muhammad terdapat sifat-sifat seorang utusan gitu. Kan saya nggak lihat Bib, Nabi Muhammad itu saya nggak lihat. Iya, walaupun kita nggak lihat, tapi ketika ditetapkan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka sebagai seorang utusan pasti Nabi Muhammad punya sifat sidik, tabligh, amanah, dan fatona. Itu pasti gitu loh. Nggak mungkin seorang utusan kurang dari 4 sifatnya, nggak ada. Seorang utusan pasti sifatnya 4 ini. Dia pasti sidik, dia pasti amanah, dia pasti tabligh, dan dia pasti fatona. Lah apa sih buktinya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah? Oh, buktinya kalau Nabi Muhammad utusan Allah adalah dengan adanya mukjizat itu. Jadi kamu nggak boleh nih taklid, tanya, ente sholat nggak? Saya sholat. Kenapa kamu sholat? Kan perintah Nabi. Emang kamu tahu Nabi? Kata bapak saya nggak boleh gitu. Kamu kok sholat? Iya. Yang perintah siapa? Nabi. Kamu tahu Nabi? Tahu. Buktinya apa? Muhammad itu Nabi. Buktinya Nabi Muhammad datang membawa mukjizat gitu. Semua yang membawa mukjizat dia pasti utusan Allah.
Nabi Isa bawa mukjizat, Nabi Musa bawa mukjizat. Semua nabi sampai ke Nabi Adam semuanya membawa mukjizat. Enggak ada seorang nabi pun yang tidak diberi oleh Allah mukjizat, enggak ada. Semua nabi oleh Allah pasti diberikan mukjizat. Lah apa mukjizatnya Nabi Muhammad? Apa bib mukjizatnya Nabi Muhammad yang kita lihat sampai sekarang ini adalah Al-Qur'anul Karim. Karena di antara semua mukjizat-mukjizatnya Nabi, yang paling dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kok begitu? Ya, karena mukjizat-mukjizat yang lain itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang ketemu sama Nabi. Kayak apa contohnya? Tangannya keluar air susu, tangannya keluar air, rembulan dibelah, hewan diajak bicara, pohon bisa diajak bicara. Itu yang lihat siapa? Para sahabat yang langsung ketemu sama Nabi. Lah kita ngelihat nggak? Makanya Nabi paling bangga dengan mukjizat yang bentuknya Al-Qur'an. Kenapa? Karena mukjizat inilah yang nanti akan terus disaksikan sampai hari kiamat oleh semua orang yang bisa melihat Al-Qur'an, maka dia bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mukjizat itu kenapa Al-Qur'an jadi sebuah mukjizat? Mukjizat itu apa? Perkara yang tidak bisa dikalahkan. Allah memberikan sebuah nabi tanda, yang tanda itu bisa mengalahkan yang lain dan tidak bisa dikalahkan, gitu. Al-Qur'an sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Qur'an. Allah nantang, kalau kalian gak percaya Quran ini dari aku, maka silahkan buat yang seperti Al-Quran. Ajak semua orang, kawan-kawan kalian untuk bikin yang seperti. Tapi sampai sekarang gak ada yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Tandanya Al-Quran tidak terkalahkan. Maka itu namanya apa? Mukjizat. Dengan mukjizat itulah kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan Allah. Karena tidak akan mungkin yang bukan utusan oleh Allah diberi mukjizat, nggak mungkin. Allah hanya memberikan mukjizat kepada utusannya, tidak kepada yang lain. Ya, jadi makna Muhammadur Rasulullah yang harus muncul di hati kita ketika kita ngomong Muhammadur Rasulullah, maka muncul di hati, saya mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu ya Allah, yang bersifat sidik, tabligh, amanah dan fatonah. Dan saya meyakini semua berita yang dibawanya, gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, muncul di mulut kita, hatinya bunyi, saya mengakui Nabi Muhammad utusanmu, dia sidik, tabligh, amanah, fatonah, dan semua yang dibawanya saya meyakininya. Apa saja? Berita tentang adanya Allah, berita tentang adanya kitab-kitab,
berita tentang adanya malaikat, berita tentang adanya nabi-nabi yang sebelumnya, berita tentang adanya hari kiamat, berita adanya surga, adanya neraka, adanya azab kubur, nikmat kubur, dan semua berita-berita gaib yang lainnya. Saya mengimani semua yang diberitakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus nih masuk dalam keyakinan itu. Kalau tadi kita mengucapkan la ilaha illallah, dalam hati kita meyakini Allah itu Tuhan dengan semua sifat-sifat yang udah kita pelajari, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah, di hati kita muncul pula sifat-sifat Nabi yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Kemudian ditambah lagi apa? Berita yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi isi dari dua kalimat syahadat. Siapa yang membiasakan mengucapkan lafaz ini sambil mengingat maknanya, maka dia akan menjadi orang yang ketika mengucapkannya, ucapannya dinilai mendapatkan kebaikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hanya ada lafaz yang diterjemahkan, bahaya. Gitu loh. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan makna yang diterjemahkan, nggak ada tujuan yang benar yang masuk dalam hatinya, maka lafaz itu bisa jadi lafaz yang berbahaya ketika kita ucapkan. Itu kemudian dikatakan apa oleh para ulama, apabila kamu mengucapkan tadi tidak ada Tuhan kecuali ada Tuhan Allah, tidak ada Tuhan kecuali ada Tuhan Allah, maka fayajri fi qalbihi ahkamul murtad, maka berjalan di hatinya hukumnya dia orang murtad. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi jangan sampai kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah hanya diterjemahin saja, tapi hatinya nggak ngerti tujuannya. Karena tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mau menetapkan bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Maka itu harus masuk dalam hati kita di dalam menetapkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita kaji dari awal. Kita membahas sifat-sifat Allah, membahas sifat-sifat Rasul. Itu semuanya itu terkumpul di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan cuman password. Jangan dikira cuman nomor PIN, bukan. Kalau mau masuk Islam ya pokoknya passwordnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu jadi masuk Islam. Iya, untuk masuk kamu cukup ngucapin itu. Berarti kamu jadi orang Islam di dunia, gitu. Siapa yang dari lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia jadi orang Islam di dunia. Lah, untuk jadi orang Islam sampai ke akhirat bagaimana? Kamu harus ngerti tujuan mengucapkan kalimat itu, gitu. Bukan hanya mengucapkannya, tapi tujuannya buat apa sih kalimat ini saya ucapkan, gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuannya apa? Kok tiap-tiap orang yang mau masuk Islam disuruh mengucapkan kalimat itu? Tujuannya hatinya mau menetap
mengucapkan gitu loh, bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Kalau di hatinya nggak punya ini, maka dia Islamnya hanya di dunia, nggak sampai ke akhirat. Memang sih lumayan jadi orang Islam di dunia juga lumayan, mending lah. Apa mendingnya, Bib? Ya boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau sakit boleh ditengokin. Kalau mati dikuburin di kuburannya orang Islam. Kalau ada pembagian warisan dapet gitu. Ini untungnya jadi orang Islam di dunia gitu loh. Artinya dapat keramatnya kalimat la ilaha illallah di dunia. Tapi kalau kita pengen selamat dan dapat keramat ini sampai akhirat, apa itu? Terbebaslah kamu dari neraka yang selama-lamanya. Kok enggak masuk surga, Bib? Oh nanti dulu, surga urusannya amal nih. Kalau la ilaha illallah itu keuntungan utamanya apa? Membebaskan kamu dari neraka yang selama-lamanya. Karena neraka itu ada dua, ada nerakanya orang kafir, ada nerakanya orang mukmin. Orang yang iman juga bisa masuk neraka, orang yang Islam juga bisa masuk neraka. Tapi ketika masuk neraka, dimasukkan sesuai dosanya, terus diangkat lagi masuk ke dalam surga. Lah, untuk masuk ke neraka ini, lah ini butuh makna, tujuan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang ngerti tujuannya mengucapkan kalimat itu, maka dia akan terbebas dari api neraka yang selama-lamanya. Kalau dia kok punya amal yang baik, dia tidak punya dosa yang banyak, dosanya diampuni oleh Allah, barulah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keuntungan yang akan diperoleh orang yang ngerti isinya makna dua kalimat syahadat. Dulu yang ngarang kitab ini diantaranya pendahulunya Habib Utsman, itu sampai kepada Imam As-Sanusi namanya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Imam Sanusi itu ulama besar pada masa itu yang menetapkan bahwa seseorang itu harus ngerti tujuan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Enggak boleh yang penting ngucapin doang, enggak boleh. Kalau yang penting ngucapin doang, Islamnya hanya di dunia, di akhirat enggak ada yang tanggung jawab. Gitu. Kalau dia asal ngucapin tapi nggak tahu tujuannya apa sih ngucapin ini gitu. Tapi kalau orang itu ngerti tujuannya, ngerti maknanya, maka dia akan selamat di dunia sampai di akhirat. Maka Imam As-Sanusi ini sampai dikatakan bahwa beliau adalah seorang ulama yang betul-betul berjuang menjadikan di daerah di sekitarnya ini, wilayahnya itu memahami makna ini. Karena dulu juga seperti zaman sekarang, artinya orang itu banyak yang agamanya ikutan, yang penting masuk Islam wis ucapin syahadat gitu aja lah udah. Tapi nggak sampai tahu tujuannya apa sih untuk mengucapkan makna dua kalimat syahadat itu mau ngapain gitu. Maka perjuangan Imam Sanusi sampai menetapkan beliau menjadi seorang imam besar yang mempunyai banyak karomah yang istimewa. Di antara karomahnya Imam As-Sanusi yang
tercatat di dalam buku-buku, tercatat di dalam sejarah. Di antaranya apa? Ketika meninggalnya Imam As-Sanusi, ada seseorang yang menghadiri pemakaman Imam As-Sanusi. Ketika dia menghadiri pemakaman Imam As-Sanusi, kebetulan dia pulang dari pasar. Ketika pulang dari pasar, dia bawa daging. Dia beli daging untuk di rumahnya, tapi nggak pulang ke rumah dulu, tapi langsung menghadiri pemakaman. Selesai pemakaman, dia nyolatin sampai ke kuburan selesai, barulah dia pulang ke rumahnya. Dagingnya dibawa pulang, dikasih ke istrinya. Setelah sampai ke rumah, istrinya terima daging itu, kemudian dimasak. Ketika dimasak, sampai berjam-jam dagingnya masih merah, nggak mateng. Kata bininya, "Pak, ente beli daging apa beli kayu ini? Kok dimasak nggak mateng-mateng?" "Saya beli daging beneran." "Lah kenapa?" "Oh, tadi saya mampir dulu ke pemakamannya Imam As-Sanusi." Coba lihat berkahnya. Cuman hadir ke pemakamannya, di antara berkahnya apa? Diselamatkan dari api dunia. Nah, kalau sampai kamu paham ini, maka kamu akan diselamatkan dari api neraka yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita jadi bagian orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya hati kita mengetahui maknanya, tujuannya dua kalimat syahadat insya Allah. Jadi ini berkah yang harus kita ambil. Jangan sampai kita nggak paham kalimat ini, gitu loh. Karena orang-orang yang hanya agamanya ikut-ikutan itu nanti imannya diperselisihkan. Ada ulama yang ngomong sah, ada ulama yang ngomong nggak sah. Orang yang syahadatnya itu asal ngomong, terus dia nggak mau belajar lagi tentang dua kalimat syahadat, maka di akhirat nanti kata ulama imannya diperselisihkan. Satu ulama ngomong sah, sebagian yang lain ngomong nggak sah. Contohnya gini, kamu mau nggak ketika kamu sakit, kamu dikasih obat, terus obat ini kalau kamu minum 70% kamu sembuh, tapi 30% kamu mati. Mau nggak? Mau nggak? 70% kemungkinannya kamu sembuh, 30% kemungkinannya mati. Mau nggak minum obat itu? Yang mati nggak mau. Lah iya, berarti carinya obat yang gimana? Karena obatnya sementara, Allah yang menyembuhkan kan itu. Iya. Kamu kalau minum obat itu yang ada kemungkinan sembuh atau kemungkinan mati? Kemungkinan? Lah, berarti cari obat yang semuanya itu dokter-dokter ngomong kalau kamu minum ini kemungkinannya sembuh, nggak ada kemungkinan mati, gitu loh. Maka obat yang macam itu yang mau kita minum. Hanya untuk urusan hidup mati aja kamu nggak mau resiko. Ente pengen nyari obat yang nggak punya resiko. Apalagi ini urusan iman, dunia akhirat, jangan ambil resiko, gitu. Maka jadikanlah iman kamu dengan cara yang benar, gitu. Jangan udah saya mau ikut-ikutan aja lah, gampang. Berarti kamu punya resiko. Mungkin aja selamat, mungkin aja nggak selamat, gitu.
Jadi yang paling aman ketika iman kamu, syahadat kamu, tahu tujuan isinya apa itu kalimat syahadat, maka berarti kamu sudah keluar dari resiko. Karena ulama mensepakati siapa yang ngerti maknanya dua kalimat syahadat, imannya sah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang diterima oleh Allah imannya di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Kita masuk isya, kita dengarkan azan isya. Wallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatil 'aliyyah rafi'ah wa dhul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum fil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita tinggal berapa pertemuan lagi berarti? Hah? 2? 3 apa? 3 Maret penutupan.
Jadi masih ada sekitar 2 lagi pertemuan insyaallah. Nanti sekalian kita penutupan pula kitab ini karena udah selesai kita membacanya dari awal sampai akhir. Tinggal insyaallah kita akan baca apa sih wasiat terakhir dari Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Insyaallah kita akan bacakan pada perjumpaan yang akan datang. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ya. Nggak usah pakai mie. Kalau ente nggak usah, yang lain nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang menisbatkan Allah seperti makhluk itu namanya orang-orang mujassimah. Mujassimah itu menjisimkan Allah, mengatakan Allah bertangan, Allah bermata, Allah berwajah. Kalau mengatakan wajahnya Allah sama dengan wajah kita, tangannya Allah sama dengan tangan kita, hukumnya kafir. Allah di atas, duduk sama dengan duduknya saya, hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan, oh Allah punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Allah punya wajah, tapi wajahnya nggak sama dengan kita. Allah punya mata tapi matanya nggak sama dengan kita, hukumnya bid'ah. Hukumnya apa? Bid'ah. Itu loh. Maka disebut namanya ahlul bid'ah. Kalau mereka mengatakan kita itu bid'ah, tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, terus ziarah kubur bid'ah, yang asli bid'ah yaitu yang menyatakan Allah itu punya tangan tapi tangannya nggak sama dengan tangan kita. Allah itu punya telinga tapi telinganya nggak sama dengan kita. Allah punya wajah tapi wajahnya nggak sama dengan kita gitu. Terus hukumnya gimana kalau saya sholat dengan dia? Orang yang demikian di dunia tetap disebut orang Islam selagi dia tadi tidak sampai mengatakan apa, tangannya Allah sama dengan tangan kita, maka dia masih belum keluar dari seorang muslim. Kalau sudah ngomong tangannya Allah sama dengan tangan kita, maka dia resmi keluar sebagai seorang muslim. Selagi dia belum keluar sebagai muslim, berarti kita boleh untuk berjamaah dengan dia. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Allah mempunyai sifat basar yang artinya maha melihat ya. Pertanyaan saya bagaimana cara atau tipsnya agar diri kita mengistiqomahkan sehingga kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam masjid ya mungkin kita baik-baik saja, tapi kan juga sekarang kan ya mungkin ya begitulah kita ya. Yang pertama, yang kedua, kadang-kadang di hati ini istilahnya bermaksiat kepada Allah tapi tidak diucapkan. Gimana hukumnya? Yang maksudnya mengeluh gitu loh. Kok kita rajin sholat tapi kok kaya misalnya kayak begitu. Kan banyak orang pada begitu tuh. Yang mau penjelasannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang kepingin hatinya
senantiasa bisa hadir Allah bersamanya, itu berarti dia harus sampai kepada maknanya ihsan. Agama itu isinya berapa? Ihsan. Iman, Islam, ihsan. Apa ihsan itu? Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakinlah kalau Allah melihat kita. Jadi makna ihsan inilah yang harus ada di hati kita ketika kita sholat ataupun ketika kita di luar sholat. Saya mau nanya, kamu kalau sholat di tempat sepi sendirian, sholat duhur nih, tetap 4 rakaat apa 2 rakaat? Kenapa nggak 2 aja? Kan nggak ada yang lihat. Nah, berarti di hati kamu sudah ada makna ihsan. Sudah meyakini kalau Allah melihat ibadah saya. Tinggal dikembangkan, nggak cuma di waktu sholat gitu loh. Ketika kerja, ketika sama istri, ketika sama anak, ketika sama kawan, ketika di luar. Caranya gimana? Kata ulama, seringlah kamu berzikir dengan cara 3 zikir, diantaranya Allahu ma'i, Allah itu bersamaku. Zikir Allah bersamaku, Allah bersamaku. Yang kedua, Allah syahidun ilayya, Allah itu menyaksikan diriku, Allah menyaksikan diriku. Di hati aja ucapkan itu, nanti akan muncul pemahaman yang melekat dalam diri kita bahwa kita ini senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dizikirkan itu terus di hatinya. Allah ma'i, Allah syahidun ilayya, Allahumma ma'i, Allah syahidun ilayya, terus hingga akan muncul perasaan saya dilihat Allah, saya dipandang Allah, saya dilihat Allah, saya dipandang, hingga nanti kemanapun kita jalan, kemanapun kita berada, kita akan tetap punya keyakinan Allah melihat kita, gitu kan? Jadi ada torikohnya, ada caranya gimana rasa itu bisa muncul di hati kita, makna ihsan itu bisa muncul di hati kita. Terus kalau ada orang yang di hatinya sering maksiat kepada Allah, maksiat itu maknanya hatinya gerundel gitu ya. Hatinya itu apa namanya tuh? Protes lah, ya. Maka orang yang demikian gimana cara mengobatinya? Orang yang demikian cara mengobatinya ya kembali bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bisa mengenali sifat-sifat Allah, dia di hatinya nggak akan pernah muncul protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara ada hadis qudsi yang bunyinya, hei manusia, tugas kamu di dunia ini hanya untuk ibadah. Tugas kita nih di dunia hanya untuk ibadah. Maka ringankanlah urusanmu yang lain. Maknanya apa? Ketika kamu bekerja, cukup bekerja dan tawakal. Kerja dan tawakal. Kerja dan tawakal. Gak usah mikirin hasilnya berapa, kurang apa enggak. Kata Allah apa? Kalau kamu terima dengan yang saya bagikan, maka akan kucukupkan seluruh kehidupan kamu. Nah,
Ketika orang itu bisa memahami ini, maka orang itu hatinya akan penuh dengan ketentraman. Karena Allah itu menjamin segala urusan hambanya di dunia. Dalam Quran dikatakan apa? Aku tidak menyuruhmu memberi makan anak dan istrimu, tapi akulah yang ngasih makan kamu dan anak istrimu, bahkan dirimu aku yang memberikan rezeki gitu. Jadi orang yang mengatakan selalu punya beban pikiran, besok rezekinya berapa, besok gimana, itu namanya orang yang kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Tugasnya kita mikirin besok mau ibadah apa, bukan besok mau dikasih apa, bukan. Besok mau dikasih apa, itu urusannya Allah. Kalau besok saya mau ibadah apa, tugas siapa? Nah, tugas makhluk. Jadi kadang ente itu keluar dari tugas, gitu loh. Kadang seorang itu keluar dari tugasnya, mikirin besok mau dikasih apa oleh Allah. Itu bukan hak kamu untuk mikirin. Hak kamu, besok saya mau ibadah apa nih? Oh, saya mau sholat di sana, saya mau baca ini, saya mau hataman Quran, saya mau duha. Itu yang jadi tujuan kita untuk punya cita-cita besok mau apa, gitu loh. Bukan besok mau dikasih apa sama Allah. Kalau cuma segini gimana dapatnya? Kamu nggak akan pernah tenang hidupnya ketika berpikiran demikian. Maka ketika pikiran itu bisa lurus, maka akan jadilah kita orang yang tentram hatinya dan dijamin rezekinya oleh Allah. Orang yang ragu kepada Allah, Allah akan lepaskan, urus sendiri urusanmu. Tapi orang yang yakin kepada Allah, Allah akan tanggung urusannya, Allah akan bantu urusannya. Hingga tergantung bagaimana hati kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penuhi hati kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Ada yang lain? Lagi, Bib. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Salam wabarakatuh. Kalau saya ini membahas, saya kepingin tanya sifat manusia, Qaulun Nas. Kalau sifat Allah ya kita sedikit-sedikit memahami. Ini begini, kalau zaman Rasulullah itu kalau sholat, habis sholat itu dengan jamaah kanan kirinya salam apa enggak? Nah ini ada orang jamaahnya tekun, kalau sholat sunnah aja 4 kali ibaratnya. Tapi kalau jamaah kanan kirinya kayaknya tuh nggak mau salim, seolah-olah tuh dia tuh dewa kan gitu, Bib. Yang saya tanyakan orang yang seperti ini tuh macam apa? Kalau zaman Rasulullah kan tetap santun kan gitu, Bib. Kalau saya mendengar ceramah, kalau kiai Jawa tuh begitu, orang itu yang nggak mau salam dengan jamaah lain, itu namanya sombongnya setengah mati. Itu ngajinya di pohon pisang. Kita minta terusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nggak ada perintah habis salam-salaman, nggak ada perintahnya. Perintahnya habis salam zikir. Selesai zikir doa, baru berdiri salam-salaman. Itu orang yang habis salam terus salaman pasti mau pulang dia, nggak mau zikir. Ya, kalau dia mau zikir, tunggu zikir selesai, baru salaman. Gitu caranya. Assalamualaikum. Itu cara siapa? Gitu loh. Nanti akhir setelah selesai doa semua, baru keliling salam-salaman. Itu menguatkan ukhuwah Islamiyah, bahwa kita ini tetap dalam satu ikatan, satu hati, satu tujuan gitu. Tapi kalau assalamualaikum salaman, mau pulang ya Pak? Gitu tanyain. Mau pulang ya Pak? Mau kemana Pak? Salaman. Gitu. Nyambung. Tapi kalau dia kok sampai selesai itu langsung pulang, nggak mau salam-salaman, karena dia menganggap salaman itu dianggap bagian dari bid'ah gitu.
dianggap sudah bukan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begini pertanyaannya, mana hadis ayat yang melarang orang salam? Ada nggak? Malah diperintahkan orang yang salaman. Orang yang salaman tidak akan dia itu dilepaskan kecuali Allah ampuni dosanya. Coba gitu. Jadi kita ini mengerjakan apa yang sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maunya dia salam-salaman boleh, tapi jangan habis sholat. Ya terserah saya dong. Mau habis sholat kek, mau bangun tidur kek, mau habis kamar mandi kek, boleh salaman. Lah yang larang mana larangannya, gitu loh. Tapi ketika kita berjamaah, maka sebagaimana yang sudah tradisi kita, imam selesai doa baru kita salam-salaman. Jadi kalau habis assalamualaikum, waalaikumsalaman, tanyain mau kemana Pak, gitu. Kok buru-buru Pak, mau pulang ya, gitu. Ini Beb, masalah kan gini Beb. Kalau Habib kan kalau sholat di Madinah kan di Mekah, ibaratnya gini Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun orang sana pun ngajak salaman sama kita, macam kita Indonesian itu ngajak salaman Beb. Nah itu ya. Iya. Yang saya maksud itu kalau Kiai Habib orang Jawa itu semua pengajian Jawa itu begitu, harus salam kanan kiri, bukan sebuah, bukan. Ya gitu Beb. Gitu udah. Ya. Lah kalau di Mekah, Madinah sono mau salam-salaman selesainya habis Isya nanti. Habis asar salam-salaman selesainya habis Isya. Lah jutaan orangnya ribuan. Ini yang kita maksud jamaah yang ya, di masjid yang jumlahnya kecil, yang ukhuwah. Artinya diperintahkan. Memang nggak ada aturannya orang itu duduk tahiyat, dia nggak salaman, nggak ngelirik sampai dia berdoa, itu sunnahnya demikian. Maka diusahakan ketika selesai baca doa baru kita berkeliling salam-salaman untuk menambah ukhuwah kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tutup, kita teruskan yang datang insyaallah. Wallahu alam bisawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana rabbana iyyaka na'budu wa annana rabbana واغفر لنا أورادي وآمن روادي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فضلا وجودا منان منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي.